Shalom. Shalom adik-adik. Shalom adik-adik. Ya, gimana kabarnya hari ini? Luar biasa ya pasti ya. Betul, pada sehat-sehat semua kan ya? Sehat, puji Tuhan. Puji Tuhan. Adik-adik pada minggu pagi hari ini tentu bersukacita semua kan ya? Gak ada yang sedih-sedih? Gak ada dong. Gak ada ya. Bersuka-cita semua. Berbahagia ya Mbak? Iya. Sama kayak kita yang ada di sini ya. Iya dong. Adik-adik juga di rumah harus semangat memuji Tuhan karena pada minggu pagi hari ini kita mau sama-sama bersekolah minggu lagi sama seperti minggu yang lalu. Tapi minggu ini khusus ya Mbak karena hari Senin besok kita merayakan apa Mbak? Merayakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Wah, 17-an ya Mbak ya. 17-an ya. Jadi mestinya harus lebih semangat. Iya benar. Oke, kita mau mulai sekolah minggunya. Sebelum mulai kita mau berdoa dulu ya, sebelum kita memuji Tuhan. Mari Mbak Tiara pimpin dengan sikap berdoa. Selamat pagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, Tuhan telah menyertai kami, menyiapkan hati kami Tuhan untuk bersekolah minggu Tuhan. Tuhan yang berkati kami, berkati hati kami, berkati pikiran kami, berkati mata kami Tuhan untuk siap memuji dan mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Oke, saatnya kita mau memuji Tuhan. Kita mau pujikan satu buah lagu Hari Ini Kurasa Bahagia. Berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat memisahkan kita. Oke, Mas semangat ya adik-adik. Semangat, harus semangat. Semangat 45 ya. Iya, Mbak? semangat 45. Merdeka. Iya, benar banget. Karena temanya ini 17 Agustus, temanya apa? Rukun ya, Mbak? Persaudaraan yang rukun. Iya, walaupun ini sedang nggak bisa keluar rumah, tapi adik-adik harus tetap rukun sama saudara, sama adiknya, sama kakaknya, sama bapak ibunya. Nanti mesti juga bakal rukun sama sesama manusia. Betul banget. Oke, kita mau pujikan satu buah lagu lagi yang melambangkan kerukunan, yaitu Rukun Cinta. Satu sama lain, itulah maunya Tuhan. Rendah hati serta ramah tamah, itulah maunya Tuhan. Tunjukkan, saksikan
Tuhan minta buktinya, Tuhan minta buktinya, Tuhan minta buktinya. Wah, kayaknya bersuka cita sekali ya. Semangat semua Pasti ini dong. Dan ini Mbak Ivon mau lihat senyumnya ya, walaupun nggak bisa lihat secara langsung, tapi kita mau senyum, jangan lupa tersenyum. Biar tetap semangat. Oke. Dan kita mau memuji Tuhan lebih lagi ya. Tentang pastinya masih tentang kerukunan ya, biar kita tetap saling mengasihi bener, karena kerukunan itu sangat indah ya Mbak ya. Kita mau pujikan oh betapa indahnya. Kita mau sama-sama pakai gerakan ya. Betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Oh betapa indahnya, oh betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Bak urapan di kepala Harun yang kejanggut dan jubahnya turun seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Di sana telah diperintahkan Tuhan agar berkat-berkat dicurahkan, kehidupan untuk selamanya. Oh betapa indahnya, sekali lagi oh betapa indahnya, oh betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Bak urapan di kepala Harun yang kejanggut dan jubahnya turun seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Di sana telah diperintahkan Tuhan agar berkat-berkat dicurahkan, kehidupan untuk selamanya. Oh betapa indahnya, oh betapa indahnya. Udah semangat memuji Tuhan dengan hati yang bersuka cita. Sekarang saatnya kita akan mendengarkan sedikit firman Tuhan. Kita mau ditaburi firman Tuhan supaya setiap hari iman kita boleh bertumbuh. Nah, tapi sebelumnya Mbak Ivon akan pimpin dalam doa. Mari kita berdoa, Mbak Ivon yang pimpin. Tuhan, terima kasih kami boleh memuji dan memuliakan nama-Mu pada hari ini. Dan sebentar Bapa, kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan yang boleh memberkati supaya hati kami Tuhan siap Engkau bentuk menjadi bejana-Mu yang siap Engkau pakai Tuhan. Dan biarlah kami boleh melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Kami siap mendengarkan dan siap melakukan. Amin. Amin. Nah, tema kita pada hari ini udah disebutin ya tadi ya, yaitu tentang persaudaraan yang rukun. Apa adik-adik? Persaudaraan yang rukun. Iya, persaudaraan yang rukun. Nah, tapi sebelumnya adik-adik jangan lupa Alkitabnya di rumah pasti ada Alkitab ya, kebalik. Nah, bisa dibuka nanti di Mazmur 133. Nah, itu nanti adik-adik boleh baca ya, jangan lupa di Mazmur 133. Kurang lebih isinya seperti yang kita pujikan tadi. Oh, betapa indahnya. Nah, di situ menceritakan tentang Raja Daud yang bercerita tentang hidup yang rukun. Nah, seperti yang lagu kita yang sudah kita pujikan tadi ya, betapa indahnya persaudaraan, betapa indahnya kerukunan itu. Nah, tapi sebelumnya nih Mbak Ivon mau tanya, kira-kira adik-adik tahu nggak apa itu hidup rukun?
Mas Jerry, Mbak Tiara mungkin hidup rukun itu seperti apa? Atau mungkin ada yang bisa memberikan contoh apa itu hidup rukun? Saya Mbak. Apa Mas? Saling berbagi. Oh ya betul, hidup rukun itu bisa diwujudkan dengan kita saling berbagi. Kalau Mbak Tiara? Saling mengasihi Mbak satu sama lain. Iya, saling mengasihi, bener banget. Bener yang seperti dikatakan Mas Jerry, dengan saling berbagi, saling mengasihi, terus juga saling tolong menolong. Itu sebenarnya wujud dari hidup yang rukun. Karena seperti yang dikatakan Mazmur, bahwa hidup yang rukun itu sebenarnya berasal dari kata kesatuan. Berarti hidup yang rukun, hidup yang bersatu, yang bisa diwujudkan dengan cara tadi yang sudah dikatakan Mbak Tiara dan Mas Jerry, berbagi, mengasihi, tidak bertengkar. Hayo, di sini siapa yang masih suka bertengkar dengan adik atau kakaknya atau mungkin sama temennya? Nggak boleh ya, karena berarti kita belum bisa mewujudkan hidup rukun ya. Kalau hidup rukun itu harus nggak boleh bertengkar, harus memberikan damai sejahtera, terus juga menghargai pendapat satu sama lain, menghargai perbedaan. Nah, hidup yang rukun ini juga bisa diwujudkan di mana kita sekarang di Indonesia. Pasti banyak ini ya Mas, perbedaan ya. Betul. Apa contohnya perbedaan yang ada di Indonesia itu? Berbeda suku, berbeda budaya, berbeda bahasa, berbeda warna kulit, berbeda bentuk rambut, warna rambut ya. Walaupun berbeda-beda, tetapi kita harus tetap hidup rukun ya, karena kita hidup satu dengan yang lain, saling membutuhkan. Jadi nggak boleh egois. Nah, selain itu, karena Tuhan juga menghendaki kita untuk hidup rukun supaya kita mendapatkan berkat dari Tuhan. Karena Tuhan senang kalau anak-anaknya saling mengasihi dan saling rukun satu dengan yang lain. Nah, selain dari Mazmur 133, kita juga mau baca ayat nas kita di Roma 15 ayat 5. Yuk dibuka Roma 15 ayat 5. Pak Ivan bacakan untuk kita semua. Semoga Allah yang adalah sumber ketekunan dan penghiburan mengaruniakan kerukunan kepada kamu sesuai dengan kehendak Kristus Yesus. Amin. Nah, di sini berarti Tuhan juga memberikan kerukunan untuk kita. Jadi kita harus hidup rukun. Siap adik-adik semua, untuk kita semua hidup rukun satu sama lain? Siap. Hidup rukunnya sama siapa aja, yuk. Gak harus muluk-muluk, gak harus sama orang yang gak dikenal. Kita bisa menerapkan hidup rukun dari orang-orang terdekat. Contohnya siapa Mas? Ayah dan ibu. Ayah dan ibu. Siapa lagi nih Mbak Tiara? Saudara, adik atau kakak. Iya, adik atau kakak. Siapa lagi? Tetangga. Kawan kelas atau kelas. Oh iya bener. Walaupun online tapi harus tetap akur ya, tetap rukun. Oke, banyak ya. Jadi orang-orang di sekitar kita itu juga harus kita bisa hidup rukun ya. Jadi jangan sampai ada pertengkaran di antara adik kakak atau orang tua. Jadi harus hidup rukun. Oke, siap. Semuanya sudah siap ya untuk kita hidup rukun, sehingga kita juga bisa jadi berkat dan mendapatkan berkat dari Tuhan. Amin. Nah, untuk lebih lagi meresapi tentang persaudaraan yang rukun, ini berkaitan juga dengan tadi besok Senin kita merayakan kemerdekaan Indonesia. Nah, biar lebih meresapi, lebih lagi mendalami tentang persaudaraan yang rukun, hubungannya juga tentang firman kita ya, prakaryanya ini. Kita mau bikin apa Mbak? Kita mau bikin orang yang bergandengan tangan sesuai sama lagu kita tadi di awal. Kita mau buat prakarya gunting menggunting. Nih tentang persaudaraan yang rukun dengan saling bergandeng tangan nih. Dan ini kelihatan ya Mbak ya, ada berbagai macam baju, terus baru juga ada berbagai macam warna lampu, terus juga
ini bermacam-macam ya Mbak Ya, ya. Ini bermacam suku yang ada di suku di Indonesia. Indonesia. Nah, menggambarkan kerukunan yang ada di Indonesia. Biar 17 Agustusnya semakin terasa ya bahwa Ya. kita harus saling rukun antar warga negara Indonesia. Iya. Nih, contohnya seperti ini, Ya. tapi nanti adik-adik bisa berkreativitas lebih ya. Ya. Nggak harus seperti Ya, ini. disesuaikan. Terserah adik-adik mau gimana buatnya. Nah, cara bikinnya gimana nih Mbak? Nah, Mbak Tiara mau jelasin cara tutorial Tutorial. buat ya. Tadi ya tangan orang-orang yang sedang bergandengan tangan. Nah, ini yang pertama adik-adik siapin satu kertas apa aja sih yang ada di rumah adik-adik. Terus sama gunting. Nah, kertasnya yang pertama itu dilipat jadi 2 kayak gini, terus dilipat. Nah, terus habis itu dilipat lagi jadi 5, 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ada 5 tekukan, nanti jadi ada 5 orang. Terus habis itu kan udah kayak gini ya, terus nanti adik-adik buat pola orang. Bisa orangnya bisa perempuan, laki-laki, terserah adik-adik. Adik-adik pengennya gambar apa. Nah, terus nanti digambar polanya kayak gini. Udah tahu, mengerti? Nah, gampang toh? Gampang. Nanti kalau misalnya adik-adik belum bisa menggambar atau belum bisa menggunting, takut menggunting, minta bantuan orang tua atau minta bantuan kakak, gitu ya. Terus habis itu kalau sudah digunting, nanti jadinya seperti ini. Nah, Itu yang masih polos ya Kak? masih polos. Kalau baru digunting. Nah, kalau polos gini aja kan kurang menarik gitu ya, Mbak. Iya. Nggak ada mukanya gitu ya. Nah, Kurang menggambarkan keberagaman. Iya, Ini kan betul. ini sama semua Sama kan. semua, nggak ada bedanya. Nggak ada bedanya. Nah, itu adik-adik boleh menghias, boleh mewarnai, digambar, terserah adik-adik gimana kreasi adik-adik sendiri gitu ya. Bisa pakai pesi warna apa krayon yang ada di rumah. Kayak gitu. Nah, nanti Hasil jadinya- akhirnya? ya, hasil akhirnya sama yang tadi udah ditunjukin di awal. Kalau adik-adik mau sama kayak gini juga boleh, tapi adik-adik bikin kreasi sendiri juga boleh. Seperti ini juga boleh ya, pokoknya bermacam-macam. Iya, Mungkin berbeda agama, maksudnya Iya. menggambarkan umat beragama satu sama lain yang berbeda-beda Iya, juga bisa. boleh. Terus juga baju adat yang berbeda-beda juga boleh, Iya. warna kulit gitu. Jadi sekreatif adik-adik. Iya. Gimana? Bisa ya? Iya. Oke. Nah, nanti ini hasilnya adik-adik yang bikin, adik-adik harus bikin di rumah ya. Nanti setelah bikin hasilnya boleh difoto atau didokumentasikan, difoto dan dikirim ke kakak-kakak sekolah minggu. Iya. Kakak-kakak sekolah minggu di GKJ Mojo Songo, Wonorejo atau Sami Rukun. Nah, nanti hasil karya adik-adik akan ditampilkan di sekolah minggu 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 depan. Ya. Nah, minggu depan. Jadi biar teman-teman semua yang lain juga tahu nih karya dari adik-adik Ya. semua. Seperti yang juga kemarin ada aktivitas ya Mbak Ya. ya, kita bikin labirin. Ya. Nah, itu nanti juga akan ditampilkan di akhir sekolah minggu ini. Jadi seperti prakarya ini juga jangan lupa dibuat dengan penuh kreativitas, dengan penuh sukacita. Nah, nanti hasilnya dikirimkan ke kakak-kakak sekolah minggu dan nanti akan ditampilkan di sekolah minggu depan. Oke. Oke. Sekian sekolah minggu kita pada hari ini. Nah, untuk menutup firman dan juga prakarya, kita mau berdoa dulu nih. Yuk, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih kami sudah menerima firman-Mu Tuhan, dan biarlah Tuhan kami boleh belajar untuk hidup rukun Tuhan, memiliki persaudaraan yang rukun satu dengan yang lain, dengan orang tua kami, dengan teman-teman kami, dengan kakak adik kami, sehingga Tuhan Tuhan boleh senang Tuhan melihat kami hidup dengan rukun. Dan juga Tuhan ketika kami juga akan menyambut 17 Agustus Tuhan, Hari Kemerdekaan Indonesia, kami boleh menyambutnya dengan sukacita, dengan hati yang bergembira Tuhan, dan kami bisa mewujudkan persatuan dan kerukunan di Indonesia. Dan Tuhan, sebentar kami akan menutup sekolah minggu kami pada hari ini. Kiranya Bapa, kami
apa yang kami terima Tuhan bisa menjadi berkat buat kami, dan kami juga bisa jadi berkat Tuhan untuk orang lain. Dan Tuhan berkati Tuhan aktivitas kami selanjutnya. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus, dan Tuhan berkati dan pertemukan kami Tuhan minggu depan di sekolah minggu online Tuhan, di minggu yang akan datang. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Terima kasih atas segala berkat-Mu. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya. Sekian sekolah minggu kita pada hari ini. Semoga adik-adik semua terberkati, dan sampai ketemu lagi di minggu depan. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa ya, prakaryanya minggu depan dikumpulkan. Iya. Oke, sampai ketemu minggu depan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.